Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibi ilahil alamin alladzi sumiya fis sama bi Ahmad wa fil ardi bi Abil Qasim al Mustafa sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Sahabat Soroja TV dimanapun Anda berada, selamat sore. Di hari Sabtu kita jumpa kembali dalam tayangan serunya obrolan Wanoja rutin pada Sabtu sore. Mudah-mudahan sahabat Soroja TV sedang berkumpul bersama keluarga, menikmati kebersamaan dan juga bersantai. Mari kita sambil menyimak obrolan para Wanoja yang pada hari ini adalah tayangan spesial, yaitu haul 3 tahun Allahyarham guru kita Ustadz Jalaluddin Rahmat dan Ibu Eis Kartini. Sebelumnya mari kita menyapa dulu narasumber yang sudah hadir di sini. Oke, alhamdulillah sudah hadir Teh Feli. Assalamualaikum Teteh. Waalaikumsalam Teh. Assalamualaikum juga. Waalaikumsalam juga para sahabat Soroja. Sudah lama ya nggak ketemu saya. Betul, kan? Teteh udah hampir. Kangen nggak sama saya? Kangen banget. Saya sih kangen dah. Tapi ya alhamdulillah kita semua ya, kadang-kadang krunya yang tidak bisa berhalangan atau sayanya berhalangan. Tapi alhamdulillah sekarang tuh kita dua-duanya tidak berhalangan. Iya, alhamdulillah. Si ininya juga, si kameranya juga ada tersedia, alhamdulillah. Kadang-kadang kita sedang merencanakan ternyata ada satu dan lain hal yang mungkin belum jodohnya betul, untuk bertemu dengan sahabat Soroja TV, dan alhamdulillah pada sore hari ini Teteh bisa kembali hadir menyapa sahabat Soroja TV, dan sudah hadir juga di tengah kita ini Ibu Khadijah. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Saya nggak selamat sore tadi ya? Oh iya, selamat sore Teteh. Selamat sore semuanya. Pagi itu mah ya. Kalau masa khair, alhamdulillah. Pokoknya nuansa sore tapi semangat pagi Teh. Betul. Harus selalu semangat pagi. Ya. Saya kalau menyapa kan semangat pagi gitu. Betul. Jadi bahasa Arab ke bawah.
pinter lah. Bahasa Farsi juga sama subuh khair. Tambahlah khair. Oke. Baik sahabat Suroja TV, pada sore hari ini kita tayangan spesial karena kita sudah 3 tahun ya. Kita 3 tahun haul Allahyarham Kiai Haji Laude Rahmat dan Ibu Iskartini. Tapi sebelum kita membahas tentang haul, saya mengucapkan selamat berbahagia dulu atas peristiwa luar biasa yang kemarin kita rayakan bersama pada hari Kamis, yaitu tanggal 27 Rajab. Itu kita kenal dengan peristiwa Isra Mi'raj. Oke, Teteh, bagaimana Teh menyikapi ini peristiwa Isra Mi'raj Teh? Oh iya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamu alaikum mahdi alladzi yamlul arda ala al-qista kama jalla. Tadi Teh Is mengucapkan apa tadi, selamat gitu ya. Itu sebenarnya kan hari raya kita semua ya. Ada sih banyak hadis-hadisnya ya, riwayat-riwayat yang menyebutkan harus menyebutkan itu gitu ya. Jadi kan kita menyebarkan perayaan itu ke kegembiraan itu. Kenapa itu harus dikemudian sebenarnya Isra Mi'raj atau yang dikenal dengan Mab'ats Bi'tsah. Bi'tsah itu kan hari diutusnya Rasulullah. Di situ sebenarnya Rasulullah menjadi rasul ya. Kan ada hadis juga mungkin ini wanita udah tahu ya ini sahabat Innama bu'istu ya dan Bi'tsah di situ begitu aku diutus. Bi'tsah dari situ ya, Mab'ats dari kata yang sama, Bi'tsah artinya diutus, pengutusan. Disitulah diutusnya Rasulullah menjadi Rasulullah ya. Di situ dan berapa tahun ya saya lupa, 5 tahun setelah itu, 3 tahun setelah itu Sayyidah Fatimah lahir. 3 tahun setelah Bi'tsah ya. Dan gimana ya, penciptaan Sayyidah Fatimah itu ketika Rasulullah katanya Isra Mi'raj atau Bi'tsah itu di atas, dia memakan Rasulullah itu beliau memakan buah kan. Dan buah itu kemudian tersimpan ketika pulang ke dunia, kemudian ya terciptalah Sayyidah Fatimah kan dari buah itu. Makanya Rasulullah itu selalu kata namanya Fatimah juga Az-Zahra, karena kalau beliau merindukan bau surga kan beliau ciumlah Sayyidah Fatimah, karena buah itu ya, buah itu jadilah dimakan beliau, jadilah Sayyidah Fatimah. Nah, Bi'tsah itu di kita lebih terkenalnya Isra Mi'raj ya. Tapi kalau di negeri Arab itu namanya Bi'tsah. Saya nggak tahu kenapa Isra Mi'raj di sini ya jadinya ya. Karena kan naik katanya. Oh gitu. Ya kan memang bisa juga kan emang naik ya. Ya Mi'raj. Tapi beda banget ya kalian itu memang kan kesini dulu ya. Ya kan Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj. Kalau di tempat itu orang bilangnya Mab'ats ya, Mab'ats. Jadi susah aja mungkin ada ainnya gitu di kita ya. Ain dan sa juga Mab'ats Bi'tsah. Iya. Nah itu biasanya perayaan besar-besaran kalau di negeri Arab gitu ya, karena sebenarnya nggak ada Isra Mi'raj ya. Rasulullah menjadi Rasulullah ini hari besar. Jadi kemarin itu sebenarnya kalau kita tayangkan tahu minggu lalu itu akan saya sebutkan apa aja yang harus kita lakukan di malam Bi'tsah itu. Malam Bi'tsah itu dan hari kemarin juga sebenarnya itu malam yang penuh yang keutamaannya seperti banyak kalau kita berdoa, diperbanyakkan berdoa ampunan, karena itu malam yang sangat luar biasa akan diampuni, doa akan naik gitu ya. Dan malaikat juga mungkin kalau kita napak tilas gitu ya, mereka ke dunia gitu mau ya merayakan lah itu untuk hari Nabi terakhir ya. Jadi emang sangat besar dan ayo kita rayakan semuanya. Makanya Teteh Is bilang selamat hari raya kepada ini sahabat Suroja ya, supaya ini juga ingat gitu ya, oh itu tuh ya jangan hafal misalnya dia apa sih kemarin tuh inaugurasi pelantikan misalnya, pelantikannya apa sih Raja Charles gitu ya, tahun sekian sekitar hari itu apa gara ya Rasulullah 60 Hijriah ya. Tapi sebenarnya ada ini lain itu bahwa kemarin tanggal 2 ini ya 27 Rajab. Hari ini 28 Rajab itu sebenarnya kita hitam semua ini karena hari ini adalah hari pertama
Imam Husain dan rombongannya meninggalkan Madinah. Menuju Karbala. Udah mulai ya? Wih, sudah mulai berapa bulan sebelumnya, karena kan perjalanannya panjang jalan kaki itu ya. Jauh. Berapa bulan ya? Sekarang bulan apa? Rajab akhir. Rajab, Sya'ban, udah Sya'ban Ramadan, Syawal, Jumadil, ulang banget ya. Iya bukan? Saya kalau ngapalin itu saya ingat lagu yang diajarkan di SCM. Muharram, Safar, Rabiul Awal, akhir bisa deman Ustaz. Nah, saya sekarang berarti masih berapa, 6 bulan ya? Iya, masih lama. Masih lama. Dan nanti ketika yang lain ke haji itu mereka mah tidak kembali. Iya. Nah, kemarin pun itu hari di mana Imam Husain dan rombongannya itu mulai meninggalkan Madinah. Mungkin Umi Kulsum berat banget ya untuk Umi Kulsum. Sayyidah Umi Kulsum meninggalkannya karena tahu ini rombongannya tidak akan kembali gitu ya. Atau kembali pun tidak utuh gitu. Karena tahu akan ke ini. Dan berarti itu 60 Hijriah, berarti 60 setelah Bi'tsah ya. Iya. Betapa orang, nah kalau di kita sekarang ada program-program melawan lupa gitu ya. Kayaknya dulu harusnya ada tuh melawan lupa. Mereka sudah baru juga kemarin gitu Rasulullah diangkat Bi'tsah kok ini sudah lupa gitu. Iya. Jadi intinya bahwa hari libur kemarin itu alhamdulillah ya kita sudah mulai di Indonesia juga ditetapkan sebagai hari libur nasional. Itu bagian dari ungkap sukacita kita sebagai warga negara, sebagai umat muslim yang merayakan hari agung, hari istimewa diangkatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan di Indonesia itu ya nggak tahu di kita saya tahu tuh kalau Isra Mi'raj itu pasti tentang sholat, katanya Rasulullah tuh pulang anting ya, pertamanya 20, 50. Kemudian 50 ya 50 terus balik lagi itu sebenarnya kurang terkenal kalau di sana kurang terkenal di sana tuh sholat aja terkenal sebenarnya, tapi yang jelas semua di semua masa mungkin tahu tuh itu ya innama bu'istu aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nggak disebutkan untuk menegakkan sholat gitu katanya, untuk menyuruh orang menegakkan sholat, tapi yang saya lihat itu yang terlupakan ya, di mana-mana orang tentang sholat ya. Saya juga lihat sih di WhatsApp gitu banyak, semoga sholat kita gini, semoga itu makin emang bagus makin ini sholat, tapi mereka melupakan akhlak ya, padahal Rasulullah itu mengutamakan akhlak. Akhlak yang lebih baik. Kadang-kadang ada pertanyaan ketika saya berkelana ya ke Jerman lah atau ke Australia. Ada yang nanya gini, mana lebih baik? Emang itu susah sih ya. Yang sholatnya rajin tapi akhlaknya jelek, atau yang akhlaknya baik tapi sholatnya buruk. Nah, seharusnya itu jangan dipertentangkan ya, karena kan sholat itu amal kalau orang sholatnya benar, iya kan? Harusnya kalau sholatnya benar, ya harusnya mah itu otomatis gitu si akhlaknya pun harusnya baik gitu kan. Jangan sampai belakang. Kalau kita malah ada pertanyaan gitu kan. Ya kalau menurut saya sih harusnya yang akhlaknya yang diutamakan. Sholat mah ya misalnya kita sholat mah antara dia dan Tuhan ya, hanya dia yang tahu dan Tuhan. Dan menurut saya gini, agama Islam itu kalau yang si atas ya ritualnya ke atas agak jelek, itu kita bisa diganti dengan yang gini ya. Misalnya ketika haji misalnya dianggap benar, kita harus bayar dam ya, bayar dengan memberikan, atau ketika kita misalnya ada ketika Ramadan ya melakukan kesalahan atau melakukan itu si kodonya bisa bisa memberi makan kepada miskin. Jadi yang hablum minanas kan. Jadi kalau yang ke atas itu bisa diganti dengan hablum minanas. Tapi ketika yang hablum minanas kita menyakiti seseorang, nggak bisa kita diganti dengan misalnya sholat malam terus selama seminggu untuk menggantikan saya udah menyakiti hati teis, nggak bisa itu ya. Nah jadi menurut saya memang akhlak yang lebih utama daripada sholat. Kalau sholat itu karena itu kita dengan Allah ya. Makanya sangat berat ketika kita punya hak orang lain yang kita ambil, karena itu nggak bisa sampai. Saya baca juga sih sebuah riwayat bahwa yang syahid kan langsung masuk ya surga. Tapi katanya dia tetap akan tertahan oleh hutang. Ketika dia punya hutang nggak bisa, meskipun hutangnya belum diselesaikan, meskipun dia syahid katanya nggak bisa masuk. Iya. Jadi yang punya utang, kode ini kode. Benar. Kode. Oh ya kode. Kode bagi yang punya utang segeralah tunaikan sebelum tertahan di
Iya akhirat kan nanti. di pintu surga ya kejauhan. Ya apa namanya teh Harus menunggu. harus menunggu udah keambil kalau kita kata Iya, kalau iya. kita mau masuk restoran udah kecium Udah kecium baunya gitu baunya. tapi kita nggak bisa masuk gara-gara kita masih ada hak orang lain yang tertunda. Nah itu hak orang lain apalagi kalau kita melalaikan hak Tuhan ya. Misalnya kita nggak salah kan tuh kodok itu makanya disitulah kenapa kita harus kodok karena kodok itu kan menunaikan hutang ya misalnya gitu ya kita tunaikan dulu. Oke, terima kasih Teh ulasan sedikit tentang Isra Mi'raj. Nah berikutnya kita akan mulai masuk pada haul 3 tahun Kiai Haji Jaludin Rahmat dan Ibu Uis Kartini. Sebelum kita mulai membincangkan tentang sosok yang luar biasa yaitu Kiai Haji Jaludin Rahmat dan Ibu Uis Kartini, mari kita kirimkan doa terbaik untuk Allahyarham keduanya, semoga semua kebaikan yang mereka wariskan kepada kita, keberkahannya selalu sampai kepada kita dan insya Allah kebaikannya akan kembali kepada beliau-beliau. Untuk itu mari kita kirimkan doa Al-Fatihah aja Teh. Mari kita kirimkan doa Bibarakati Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Berbicara tentang ibu dan haul, tentu ini adalah sesuatu yang penting bagi Seroja TV karena Betul. Seroja TV ini lahir Keluar dari situ ya. Ya, Seroja TV ini lahir dari keinginan kita untuk selalu melanjutkan legasinya Allahyarham, dan kita tahu Allahyarham itu sangat peduli pada perempuan dan dengan dengan berpulangnya guru kita berdua, kita menjadi punya kekuatan dan semangat ya untuk melahirkan Seroja TV. Dan Seroja TV ini lahir ya, idenya lahir pada 40 hari ibu gitu. Jadi insya Allah nanti kita akan selalu mengenang. Sebenarnya haul ini tuh haul kita juga ya. Iya betul. Haul Seroja. Jadi kalau milad. Iya, anniversary. Milad. Kan haul tuh artinya anniversary. Ya, ini kalau kita milad berarti lahirnya. Iya. Ya, jadi ini tonggak awalnya Bu. Nah, berarti kan kita kalau lahirnya Mei kita. Mei ya? April, awal April gitu kita mulai. Tapi tonggak awal inspirasi dan idenya itu ketika kita mulai berbincang pada 40 hari berpulangnya Ibu Uis Kartini ya. Jadi sahabat Seroja TV mengenang beliau memang selalu ada dua perasaan ya Teh. Perasaan sedih dan perasaan perasaan rindu gitu ya kepada beliau, karena banyak hal yang kita rindukan, banyak hal yang kita ingat, itu semuanya kalau saya semuanya indah gitu dari ibu, terutama tentang Ibu Uis Kartini ya. Hari ini kita bahas tentang Ibu Uis Kartini. Nah, sahabat Seroja TV, tanggal 11 kan Teh? Ibu Teh. Sekarang hari Sabtu itu tanggal 10. Nah, jadi besoknya bisa tanggal 11. Ya, tanggal 11 itu ibu berpulang pada hari Jumat Teh. Saya masih ingat sekali soalnya Kamis Jumat. Oh, Kamis. Oh iya ya, Kamis apa Senin gitu ya. Nah, baik sahabat Seroja TV, nanti tolong kirimkan Al-Fatihah untuk Ibu dan Bapak Allahyarhamhuma, dan kita akan mengenang kembali tentang sosok teladan kita yaitu Ibu Uis Kartini dan Allahyarham Kiai Haji Jaludin Rahmat. Nah, khusus tentang Ibu ya. Seminggu ini ngebahas. Ya, seminggu ini. Karena Teteh setelah 3 tahun kehilangan ibu, apa yang paling Teteh rasakan sekarang?
Kehilangan banget ya. Kalau saya sih ini ya mungkin kehilangan tempat untuk membanggakan sesuatu. Misalnya kan kalau dulu tuh misalnya apa yang dilakukan saya atau dilakukan anak-anak ini, kita mau mah tinggal 5 iya kan mereka tuh selalu, apalagi mama, pengapresiasian sama itu beda banget ya. Mungkin menurut saya sih emang mama tuh yang the most gitu ya. Jadi orang yang sangat sering mengapresiasi ya, sedikit apapun yang dilakukan selalu mama tuh mengapresiasi. Hatur nuhun atau wih pinteran atau kumanya, selalu dia tuh bikin orang tuh jadi pedenya tinggi gitu. Nah kita tuh jadi kita kan pengen selalu memberikan membuat mama atau bapak bahagia. Itu dua-duanya sama sih sebenarnya. Tapi kita tuh pengen tuh tinggal 5 ya. Zack tadi gini. Nah itu nggak ada, itu yang saya rindukan itu ya. Nggak ada yang bisa nanti emang kita bisa ke mazhar, tapi kan nggak ada ininya, nggak ada umpan balik gitu yang pinter. Nah kalau mungkin ke Faiza cantikku gitu ya. Kalau Zack pinter tuh gini kita gitu pinternya nabusaan gitu, suka gitu ya mama. Jadi gitu mungkin yang ya mungkin orang kan pada menurut saya gitu secara alami, secara alamiah bahwa orang tuh seneng ya dipuji kan. Itu menaikkan ini ya booster. Nah kita tuh kehilangan booster. Kalau saya tuh kehilangan boosternya banget. Nah booster mama apalagi. Kalau bapak kan rada-rada seneng suka heureuy gitu ya. Meskipun heureuy juga booster sih. Ya jadi yang kita kehilangan itu ya booster sebenarnya. Booster benar. Jadi bikin kita semangat terus. Jelas. Gitu ya. Melakukan apapun sekecil apapun ya tuh bisa lah gitu ya. Karena apalagi setelah jadi gitu kan, ketika jadi itu sangat bangga kan. Bisa kan, bagus kok gini gimana gitu ya. Nah atau kemarin tadi tentang akhlak. Nah menurut saya itu peninggalan bapak itu ya yang paling bapak itu selalu yang diutamakan selalu akhlak. Bahkan beliau pun kan membuat buku ya utamakan akhlak, edulkan di atas fikih. Karena betapa akhlak menurut bapak itu sangat tinggi. Makanya dulunya kan mazhabnya mazhab cinta ya, akhlaknya. Karena kan menurut saya juga tuh yang buat beliau tertarik kepada mazhab Ahlul Bait itu karena akhlak. Keindahan akhlak dari para a'immah itu ya, gimana gitu kan mereka tuh meskipun sudah sekarang juga kesininya misalnya para pengikut itu tuh sudah menorehkan akan menggunakan air tuba gitu ya, tapi tetap kelihatan itunya ya baiknya akhlak mereka. Misalnya mungkin kita nggak tahu bahwa ajaran Ahlul Bait sebenarnya, tapi kan yang pengikutnya di bawah itu kan yang mereka tidak semuanya mengikuti Imam Ja'far. Kalau Imam Ja'far alaihissalam kan katanya jadilah penghias bagi kami. Jadi hiasan kami gitu, kalian itu para Syiah itu jadikanlah hiasan bagi kami. Jangan menorehkan, jangan membuat, kalau bahasa Inggrisnya ada sih ya, don't give a bad name gitu ya. Kata yang aku sih itu loh, kok orang yang sering ganti pasangan misalnya gitu ya. Kalau jadi Syiah teh gitu ya, karena dia tahu ajaran misalnya gitu. Ya jangan, bapak tuh menentang yang seperti itu ya. Bapak tuh sangat mendahulukan akhlak gitu. Bukan mendahulukan, mengutamakan. Jadi ajaran-ajarannya bapak sampaikan itu biasanya akhlaknya duluan pasti yang kita kelihatan tuh. Misalnya pelakuan beliau dan saya ingat pasti Mus'ad Affin ya, kecintaan beliau pada Mus'ad Affin karena melihat Imam Ali ya dulu betapa gimana ke Mus'ad Affin itu. Lagu itu kita lihat ya, ku rindukan tangan perkasa ya. Imam Ali itu perkasa, tapi di satu sisi dia juga tangan lembut, ya kan, yang menyeka luka lepra gitu. Nah itu kan, itu semua, dan dari situ mungkin menurut saya juga keluarlah bapak itu ini tentang empati ya, betapa kita merasakan perasaan penderitaan orang lain itu juga dari Imam Ali, dari dari ajaran Ahlul Bait itu karena dari akhlak kan. Menurut saya itu yang satu hal yang sangat yang saya lihat dari bapak itu ya akhlak lah. Saya masih ingat ya ini rahasia ini dulu ketika saya pertama nikah sama suami. Ada yang nanya gini, dia Ustaz, terus kata bapak bilang gini,
Bukan, tapi akhlaknya baik. Kalau saya bilang itu nonjok banget deh ke dia ya. Yang nangetin emang ustadz nih dan akhlaknya nggak begitu baik. Jadi waktu dia ngomong gitu, dia si Ustadz bukan, tapi akhlaknya baik. Jangan lupa sih yang penting akhlak. Yang baik. Dan menyebarkan Islam itu kan dengan akhlak ya, bukan dengan pedang gitu. Dan Mbak Aloyara Bapak itu mengusung itu. Dan ya namanya juga suami istri, jadi lama-lama kan kalau bahasa Inggris ada brush off ya, jadi nempel juga ke Mama misalnya. Dimanapun Mama berada ya, misalnya sebentar Mama dulu pernah ke menengok saya di Iran. Orang udah langsung tahu ya, mungkin mereka bentar ketemu Mama, tapi mereka udah ngerasakan sayang Mama, alaknya Mama tuh kan orangnya perhatiannya sama siapapun gitu. Bahasa nggak jadi halangan. Iya benar. Iya kan, orang nggak bahasa nggak jadi halangan, bahasa apa tapi bisa gitu kan, sampai dia tuh merasa ini buat kok dengan bahasa yang sedikit pun. Tapi orang tahu. Kemarin nih adik-adik saya kemarin baru pulang dari Iran, dan kita semua di sana tuh ini kita tetangga ya, kita rumah kita nih, tetangga ini semua jadi dekat, jadi kayak saudara gitu ya. Dan menurut saya itu karena nggak lepas dari Mama ya. Mama itu kan kalau apa selalu ingat kalau masak apa gitu, kasihkan kali itu gitu ya. Gini waktu kalau di Australia itu susah. Dulu Bapak bilang gini, Kak Demah kalau di sini jangan sembarang ngasih. Di sini ya beneran Bapak bilang gitu, ulah sembarang ngasih di sini. Jangan ini jangan tiba-tiba tuh meni lucu loh, tuh pegang-pegang. Karena di sana ya lebih karena kita kan gimana ya, udah apa ya, udah dari sananya gue meni gelit, tuh pegang-pegang tiba-tiba tuh. Iya benar, apa bilang gitu. Waktu ini juga ngirimin, karena kan takutnya kita ada apa-apa, kita kirim makanan nanti sakit perut, orangnya beda ya, tapi nanti mereka tuh, itu dikirim itu nanti keracunan, kita nggak tahu. Jadi Mama bilangnya gitu karena waktu dari Iran sih oke. Betul waktu ke Australia gitu. Jadi mau ulah. Tong dikirim sembarangan. Jangan salah dikirim gitu ya. Ya kalau Mama ngeliatin ada budak lucu, tong dipelongkeun wae mah. Gitu Bapak mah gitu kan. Tong dipelongkeun wae budak teh bisi teh ngambek gitu. Tapi ya mungkin karena anak kecil juga yang merasakan. Jadi ada magnet rumah kita tuh selalu rumah kita selalu di apa ya? Kayak magnet diriung sama anak-anak kecil, karena kita kan anaknya udah pada gede-gede. Jadi anak-anak kecil itu senang ke rumah kita karena kita senang sama mereka ya. Jadi sering sampai sekarang pun kita ada yang di Iran itu, si anak itu sekarang dia udah punya anak lagi. Waktu itu kita tuh senang main di rumah kita karena kita nggak ada anak. Terus ya mungkin Mama kan udah dari sananya udah kasih sayang Mama tuh orang merasakan. Malah bilang meskipun dengan keterbatasan bahasa tapi tetap ya namanya juga bahasa cinta ya, mungkin bahasa universal. Si anak pun merasakan betapa Mama itu sayang sama dia gitu. Dia juga gitu kalau kayak anak di sini. Dia punya apa gitu, dia datang ke rumah kita tuh ya, terus dia yang ngeliatin, ini tadi saya dapat ini gitu. Ke Mama teh. Jadi ya emang berarti besarnya nggak buat kita doang ya. Buat semua orang. Sebenarnya buat semua orang. Melintasi bahasa. Bahkan melintas negara. Iya, lintas gitu, bangsa dan kita juga sebagai yang sering mampir ke rumah merasakan. Booster itu merasakan. Alhamdulillah. Oke, sahabat Seroja TV tadi ulasan tentang kenangan Teteh sebagai keluarga dari sesuatu yang selalu teringat ya dari Allahyarhamhumah Kiai Haji Jaludin Rahmat dan Ibu Uis Kartini. Nah sekarang kita menyapa Ibu Khadijah. Kabar Ibu? Nah sahabat Seroja TV ini telah hadir juga di tengah kita. Ini Ibu Khadijah mewakili. Mungkin familiar wajahnya ya. Iya, kan sering juga hadir di sini. Bukan pertama kali. Nah Ibu Khadijah ini mewakili organisasi yang didirikan oleh Kiai Haji Jaludin Rahmat, dan karena aktif dalam organisasi yang didirikan. Yang keberapa ya? Ketua yang keberapa? Ketua Panitia Abadi ya. Dari saya tahunya pernah ganti berapa kali sebelumnya udah jelas dulu papanya dulu siapa? Papanya dulu siapa? Ibu Nur. Ibu Nur Wonosobo. Oh gitu. Jauh ya. Iya. Yang saya ingat tuh Fatimah tuh
Teh Eronis ya, semoga Itu kan yayasan nonton. dulu. Oh, Di Yayasan Matahari, belum Ijabi. dulu bukan Ijabi, Iya. Yayasan Matahari. Oke. Nah, baik, jadi kita akan tanya juga apa kenangan Bu Khadijah mewakili teman-teman yang Betul. yang sering interaksi. berinteraksi dengan ibu, terutama ya dengan ibu, walaupun jarang ke rumah tapi sering berjumpa dengan ibu. Nah, ibu apa yang paling ibu ingat dari sosok ibu Eis? Terima kasih. Karena mungkin saya tuh di organisasi ya. Ya. Jadi kan kalau misalnya di organisasi sering diundang misalnya dengan berkumpul dengan aktivis, Betul, berkumpul dengan Formal ya. ya. Resmi. Jadi suka kemana-mana lah. Jadi beberapa informasi saya terima gitu. Apalagi kalau misalnya dihubungkan dengan ini teh misalnya peran perempuan gitu Betul. ya. Kan banyak tuh misalnya peran perempuan dalam keluarga, peran dalam perempuan keluarga, sebagai istri, sosial. perempuan sebagai aktivis, banyak gitu. Banyak. Yang saya kenang mungkin dalam perenungan kadang-kadang ya. Karena saya juga sering kalau biasanya apa-apa yang program Bapak tentukan itu kadang-kadang saya biasanya melalui ibu dulu, kadang-kadang kalau janjian apa itu betul. melalui ibu dulu gitu. Sebelum ada saya ya. Ya. Jadi kadang ada beberapa pertanyaan-pertanyaan juga saya kadang, Bu, tolong dong tanyain sama Bapak begini gitu. Jadi kalau misalnya berbicara peran perempuan di keluarga kan intinya sih sebagai ibu untuk anak-anaknya, terus sebagai istri untuk Iya, suaminya. suami. Saya merasakan mungkin dalam bahasa saya kalau ibu itu saya biasanya panggilnya ibu ya, Iya, ibu kan biasanya ibu gitu, ibu aja misalnya panggilnya. Kadang-kadang ibu Jalal gitu, malah nama ibu Aisyah Sekarang ibu sendiri ini baru tahu ya. kadang-kadang kita jarang menyebut Iya, karena betul. ibu Jalal aja. Ibu Jalal. Dalam bahasa saya kalau saya mengingat ibu yang tidak saya lupakan dan mungkin jadi perenungan saya juga. Jadi bahasa saya itu ibu itu sangat totalitas gitu dalam menjalankan segala perannya apanya. sebagai istri dan sebagai ibu untuk anak-anaknya. Total. Apa sih misalnya totalitasnya gitu? Bahasa saya tuh apa ya? Dengan penuh cinta, bahasa kata Teteh tadi mungkin bahasa cinta lah, bener Teh. Itu juga bahasa cinta yang kadang-kadang kita tidak perlu mengucapkan dengan beberapa bahasa yang sangat ilmiah atau seperti apa, tapi dengan bahasa cinta ibu kita merasakan gitu, merasakan misalnya ibu tersenyum kita tuh merasakan ada sesuatu yang ada apa ya, kayak ada bonding gitu ya, ada bonding dengan ibu gitu ya, betul. Misalnya kemudian kesetiaan ibu dalam kalau misalnya saya sebagai aktivis organisasi, jadi kesetiaan ibu dalam istilahnya membackup dari belakang apa program-program Bapak gitu. Kita kan kadang mengemukakan program ini ke Bapak ya, misalnya ini Pak program kan. Nah, biasanya saya tuh di belakang ke ibu juga gitu, dan ibu tuh setia Teh dalam menunjang atau istilahnya kita tuh membackup kalau bahasa gitu. itu make sure gitu ya. Ya, apa yang kalau Bapak itu, programkan atau apa yang Bapak dirikan atau apa yang Bapak bentukkan. Misalnya Fatimiyah itu adalah salah satu legacy yang Bapak dirikan gitu. Kepedulian beliau terhadap organisasi dan perempuan. Nah, ibu itu sangat setia, mendampingi dan mensupport. Gitu. Apa yang Bapak gitu ya, betul. Apa yang Bapak lakukan sebagai istri. Kan sebagai istri kita harus berkhidmat kepada suaminya. Bentuk khidmatnya itu apa? Nah, itu salah satunya yang kita rasakan ibu tuh sangat support terhadap apa yang Bapak programkan, apa yang Bapak kerjakan gitu. Yang itu yang pertama. Terus yang kedua, totalitas dalam di rumah melindungi anak-anaknya, mendidik anak-anaknya. Dalam bahasa kita ya, maksudnya dalam bahasa kita dari luar gitu. Walaupun misalnya kadang-kadang Bu, saya juga kadang-kadang meminta loh tuh Bu, ayo dong Bu berbicara bagaimana pendidikan Islam kita gitu. Terus kata ibu, jangan sama ibu, itu mah sama bapak katanya gitu.
Kan kita sering minta, Bu, ayo dong Bu, Paling nggak mau gitu, berbicara, berbicara. Saya beberapa kali, ayo dong Bu berbicara, ngobrol-ngobrol sama kita. Iya kan? Bagaimana sih Bu, misalnya mendidik. mendidik anak-anak yang ini tuh, yang baik itu seperti apa gitu. Jangan sama ibu sama bapak, kalau itu sama bapak. Nah, tapi dalam perilaku ibu, kita merasakan gitu, bagaimana ibu totalitas dalam melindungi, mendidik anak-anaknya. Jadi misalkan bapak sering misalnya jarang di rumah, misalnya banyak keluar, misalnya Maaf bapak ya, kan ini kayak dibutuhkan apa untuk sih, memotong dulu masih ingat. Bapak jarang di rumah itu ya, nggak di sini doang. Iya. Ketika mama saya mengikuti beliau ke Australia atau ke Iran, bapak tuh jarang di kita tuh. Jadi tetap bapak mah dia ada di Indonesia lah. Waktu di Iran dia sering pulang anting kan Indonesia. Iya. Di Australia juga gitu, pulang anting lah ke sini. Jadi mama tetap sering belakang sama Asma itu menurut kita tuh. Kalau kita mah ngomong gini, saya tuh udah capek-capek ngikutin kamu ke sini, kamu yang malah kan bisa gitu. Tapi ya nggak pernah. Itu dia menurut saya tuh totalitas sama itu seperti itu ya. I'll be there gitu, saya tuh be there for you, for you, mau di atas mau di bawah, saya ada I'll with you. Misalnya gini ya, saya tahu juga saya melihatnya, mengamati kalau misalnya ada satu program misalnya, meskipun program itu tidak mengenakan mama, tapi mama selalu mendukung aja gitu, tidak meskipun dengan segala kemiskinan gitu ya, tapi tetap aja mama mendukung 100%. Jadi benar gitu ya, bahwa cinta itu kan bukan walaupun. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kegiatan apapun, pernah suatu saat ketika saya mengadakan seminar kan, terus kita kan minta Pak, kita minta ininya ya, PowerPoint-nya gitu, apa materi-materinya gitu. Terus seminarnya kan mulai jam 9 gitu, terus Bapak ngisi jam 10 lah. Terus aduh pagi-pagi jam 7 atau jam 8 kan, aduh, kok belum ngirim gitu. Padahal kita nih udah siap-siap nih panitia. Terus saya datang ke ibu, bu, gimana Bu? Bapak sudah siap belum dengan materi? Iya betul. Tunggu ya, nanti bapaknya lagi ini gitu. Jadi kita kadang-kadang jadi ke ibu gitu. Kalau saya biasanya kalau misalnya ada apa janjian ke ibu dulu. Iya. Jadi ibu tuh selalu siap gitu kalau misalnya kita butuh bapak. Dengan bapak, jadi biasanya saya melalui ibu tuh selalu siap. Ya nanti Neng ya, nanti disampaikan sama ibu. Jadi saya merasakan ibu sebagai istri dalam mensupport misi visi istilahnya. Kalau kita istilah, jadi kalau kita orang misi visinya apa gitu kayaknya tapi emang kecapres gitu ya. Itu kan bahasa orang organisasi, gimana lah programnya gimana. Nah, ibu tuh selalu mensupport apapun yang bapak kerjakan. Betul. Terus yang pertama, yang kedua sebagai pendidik sudah ya melindungi anak-anaknya. Saya pastilah Teteh merasakan sendiri. Tapi kita juga jadi inspirasi buat kita Teh sebagai sumber cinta, sebagai seorang perempuan yang penuh cinta itu. Totalitas memberikan kepada anak-anaknya dengan penuh cinta. Kita merasakan, apalagi Teteh sebagai anaknya sangat merasakan. Dan yang terakhir yang saya perhatikan, ibu adalah pembelajar yang baik. Di mana ada bapak? Kalau saya sih merasakannya, kalau saya sih sebenarnya jam astia lah di Masjid Al-Munawwarah setiap minggu. Dimana kalau saya udah ngeliat di pintu ada ibu, pasti. Dan hampir mungkin kalau saya mikirnya 95% atau 99 kali ya. 99 kayaknya. Ibu tidak pernah hadir. Pernah di situ ada bapak pasti ada ibu. Tidak pernah absen. Tidak pernah absen ya. Itu kalau pengajian Ahad, karena pengajian Ahad adalah salah satu juga warisan Allahyarham, dan ibu selalu hadir mendengarkan dengan hikmat apa yang Bapak sampaikan. Meskipun menurut saya adalah kalau setelah itu ya Bapak kan suka aneh. Ya tadi saya ngomong apa? Bapak kan suka ngecek gitu, kata tanya jangan. Tadi tentang apa, saya ngomong apa gitu kan, selalu gitu. Bapak selalu gitu ke mama. Ini kan saya pendengar setia nih. Misalnya kalau Bapak lagi ini tentang pesawat.
jagoan gitu ya buat apa gitu. Tapi Mama suka nggak mau disuruh ini. Tapi kadang-kadang ya kalau dalam keluarga sih, kadang-kadang Mama suka ngasih komen sesuatu yang sampai bapak pun kaget kan. Hebat ya. Berarti murid setia ya. Berarti tidak nggak ada ininya juga ternyata Mama emang ayah oke nerap gitu kata mamanya. Ada juga yang ternyata jadi itu kan misalnya bapak kemarin kuliah tentang ini, Mama terus ngomongin gitu kan, jadi dapat giringan ayah oke nerap. Ada juga ternyata yang Mama teh cerdas teh kayak gitu ya, bapak kasih ngomong gitu ya. Mama tuh cerdas emang. Ya kita just bilang iya emang yang kita nggak ini. Tadi kan memaknainya kan dalam tindakan mama teh, dalam tindakan ibu gitu, dengan teman-teman kita misalnya di pengurus Fatimiyah, alhamdulillah merasakan gitu bagaimana penuh cinta, penuh kesabaran, misalnya berjumpa dengan ibu, apa yang kita katakan tadi, walaupun misalnya tidak dengan bahasa yang tapi cintanya itu kita rasakan teh. Jadi mungkin itu salah satu hikmah ya, hikmah pembelajar yang baik dari mama, dari ibu kan, maksudnya yang beliau maknai dan beliau apa istilahnya keluarkan atau istilahnya realisasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan setiap diterapkan benar diterapkan kepada semua orang yang beliau temui, semua yang datang ke rumah beliau, semua orang jamaah yang mau belajar dengan Allah yarham. Nah itu teh itu atau tidak terbatas dengan orang yang datang ke rumah aja, pokoknya yang pernah berinteraksi dengan mama ya, misalnya para perawat mama waktu di ini ya, mereka merasakan itu. Maksudnya kita menghadirkan ya satu perawat di sini boleh untuk apa yang mereka rasakan gitu ya gitu. Dan saya baru keingetan ya, maksudnya itu kan di luar keluarga ya, ini kan organisasi. Nah ini kan sama sekali mereka nggak kenal sama mama, hanya kenal atau teman sesama pasien gitu ya. Bagaimana tanggapan mereka terhadap mama gitu kan. Tapi menurut saya sih emang hampir semua bisa ditarik benang-benang bahwa mama itu yaitu kecintaan mama itu. Mereka sampai ada, saya ingat ketika mama bilang Neng ke satu suster, ada perawat yang lain bilang, "Oh lo dipanggil Neng." Itu tuh ke si Neng gitu. Ya mama tuh kan selalu ya jadi orang tuh, makanya bilang Bu Ustaz tuh jadi pede orang tuh gimana gitu. Isi hati cerita nih gelis gitu kan. Mama sering gitu ya. Ya Neng gelis gitu. Atau mereka, "Waduh jadi penggal Neng gelis." Nah, tapi teh kalau saya lihat dari cerita Teteh, cerita Bu Khadijah, juga dari yang saya perhatikan juga, emang mama itu mungkin emang orangnya kan tawadu ya teh. Betul, sangat tawadu. Menunjukkan bagaimana menjadi istri yang rendah hati. Gitu, tidak melaksanakan apa yang disampaikan oleh Ustadz dalam aplikasi kehidupan sehari-hari. Itu adalah kecerdasan beliau. Karena kadang ada orang yang menyimak lupa. Nah, kalau beliau menyimak langsung diaplikasikan. Karena diterapkan malah itu langsung dipraktekkan langsung gitu ya. Dipraktekkan gitu. Tentang bagaimana makna-makna cinta itu sangat terasa oleh kita ya, tentang bagaimana bahasa cinta, tentang sentuhan gitu ya, dan sebagainya. Itu kita belajar dari ibu gitu, bagaimana ibu memperlakukan kita juga jadi belajar bagaimana memperlakukan keluarga gitu. Nah teh, tadi kan kita sudah membahas tentang bagaimana peran ibu dan bapak dalam kehidupan keluarga. Nah sekarang mungkin lebih pelajaran apa yang ingin kita sampaikan kepada sahabat Rojak Tipin itu yang Teteh rasakan setelah 3 tahun, tapi kok rasanya hal ini tuh nggak hilang. Betul, emang nggak hilang ya. Apa teh yang kalau kemarin ingat di yang ngopi TV itu ya, Miftah kan bilangnya kalau bahasa Inggris kan ada past tense ya. Kita nggak pakai past tense ya. Pakai ini aja, present apa yang sedang berlangsung. Misalnya kalau dulu misalnya pakai kita he was watching, dia sedang menonton berubah heula. Tapi kalau sekarang he is watching, tapi kita tetap aja bilangnya dengan kalimat present bahwa masih ada gitu kan. Kita nggak menggunakan past tense. Misalnya ya kita sih nggak ada bahasa Sunda, bahasa Indonesia nggak ada sih ya. Pakainya dulu ketika dia sedang menonton,
pakai bahasa pasek. Kalau bahasa Inggris ada was watching, kalau ini mah he is watching, kita mah bahasa Inggris aja. Kita nggak merasa, emang sih ya mama, emang sosoknya sih kan hilang, kita tahu. Iya. Tapi saya bilang ke Ami juga di saya gini ya, ada apa ya, ada ada frase dalam bahasa Inggris itu kan time heals ya. Waktu akan mengobati kita, tapi bukan tidak pada our case gitu. Di kita mah enggak, time tuh enggak, itu tetap malah tambah kerasa gitu ya, nggak adanya mama tuh tambah kerasa ya, mungkin karena sosok mamanya itulah sebagai booster kan, pasti kerasa ketika besar kita nggak ada. Menurut saya anak-anak juga sama ya, merasakan itu gitu, bahwa boosternya nggak ada. Dan menurut saya nah ini yang harus kita pelajari dari seorang ibu itu, harus jangan melihat di kita tuh kan ada dua tipe ya orang tuh ya, yang melihat apa ya, kalau di bahasa ini tuh tile, apa missing tile itu ya. Ada bata yang tersusun bagus, tapi ada yang hilangnya tuh kita tuh malah fokusnya ke situ, ke yang bata miring, atau kalau tile itu ini ya apa sih, lantai ada yang kosong. Ada yang kosong. Nah itu fokusnya ke situ. Nah kalau dari sebagai orang tua, menurut saya ibu apalagi ya, jangan fokus ke situ ya, jangan missing tile, justru itunya dilupain. Nah kalau mamah itu justru fokusnya tuh ke yang baiknya, yang orang yang baiknya orang yang kadang-kadang terlupakan gitu ya. Katanya yang satu itu yang terkenal itu, katanya ketika Nabi Isa dan rombongan melewati bangkai anjing gitu ya, orang kan pada bau gitu segala macam. Terus coba kalian tadi ada yang lihat nggak giginya rapi banget itu anjing gitu, kata Nabi Isa. Nah dari sekian banyak pengikutnya itu nggak ada yang merhatiin itu kan yang baiknya gitu ya. Nah menurut saya mama itu termasuk yang selalu memperhatikan yang misalnya orang, kita semua melihat wah saya tambah gini, kita melihatnya misalnya yang jelek-jeleknya, mama tuh nggak melihat yang baiknya aja. Dan si baiknya itu selalu ketika mama ketemu orang itu mama bus ya, si yang baik itu. Oh ya, satu hal lagi sih yang saya ingat dari mama tuh ya, selain melihat yang baik, ketika mama mendengar sesuatu supaya orang lebih bonding itu, selalu ingat mama tuh. Emang kalau kata bapak sih ininya daya ingatnya tinggi banget. Sampai kan dulu mama tuh nomor telepon, kalau sekarang kita kan ada HP ya, mama ingat sendiri, kita bukan TII langsung nomor telepon mama, ngomongnya langsung 08 sekian gitu ya, nggak pernah di ini. Nah oh ya, jadi mama tuh ingatnya kan sangat kuat. Nah dia pun mama kalau gitu diiniin dengan kepada orang, misalnya oh si ibu ini pernah ngasih apa, atau ibu ini anaknya gini-gini, oh dia tuh hafalkan. Jadi ketika ketemu dengan ibu, gimana itu anaknya kemarin gini nih, jadi kan nah ketika orang ketemu dan jadi kan dia pertama merasa nyaman, kedua alhamdulillah dia ingat, merasa gitu diperhatikan, kan, diperhatikan gitu kan. Dia punya misalnya ya, jadi yang kebaikan yang dibuat orang itu atau yang membuat orang itu bangga, mama ingat banget gitu. Padahal kan jemaah banyak ya. Semua merasa istimewa. Iya betul, karena ingat ya. Padahal mah ya maksudnya kan banyak banget kok. Mama tuh hebat. Mama ingat hebat gitu ya. Betul. Kok ingat anak-anaknya, iya ingat kan? Keluarganya. Kumaha si eta gitu ya. Kumaha itu, padahal ya kita juga kalau kok ibu tahu. Oh ibu emut kemarin kan menang iya misalnya apa, tahu. Mama selalu dan dibicarakan itu kepada si orangnya, sehingga orang tuh merasa diperhatikan, berarti berarti benar kenal saya gitu ya, tahu sama saya gitu ya, nggak merasa perhatian dan apresiasinya diutarakan secara langsung. Jadi nggak terpelit muji gitu ya. Iya. Jadi kalau kata mah gini apa, bahasa menda teu mah ya. Betul. Jadi bahasa itu nggak. Emang kita nggak beli gitu ya, kalau bahasa itu nggak beli. Kalau nggak bisa kasih hadiah, kasih apresiasi, kasih pujian itu. Udah bahasa mah nggak beli. Betul, dan walaupun kadang pujiannya sederhana atau hal-hal yang kecil, tapi jika diapresiasi itu memberikan rasa bangga, orang tuh jadi percaya diri. Betul. Jadi merasa diistimewakan, merasa dihargai, diperhatiin. Betul. Ya. Kalau dari Bu Hadijah, Bu, apa yang paling Ibu rasakan bahwa ini tuh yang harus kita lanjutkan nih, sikap Ibu? Karena mungkin saya orang yang tadi ya banyak peran gitu ya, peran perempuan. Sebagai perempuan
anugerah Allah yang berikan pada kita adalah cinta yang penuh untuk yang disiapkan untuk mendidik anak-anak gitu. Iya, Dan mungkin sebagai perempuan, jadi sebagai pendidik di keluarga, betul. itu sangat terasakan gitu inspirasinya dari ibu. Karena keluarga adalah basic pendidikan ya. Betul. Pendidikan untuk anak-anak. Madrasah Ya, pendidikan untuk anak-anak. Jadi pada saat ini kalau kita melihat fenomena itu, banyak orang melupakan peran sebagai perempuan itu, melupakan perannya yang utama sebagai ibu dan sebagai istri gitu teh. Nah, mungkin kita harus saya mengingatkannya pada semua perempuan, kita harus memperkuat peran kita sebagai ibu untuk anak-anak kita dan sebagai istri yang berkhidmat pada suaminya. Mungkin berkhidmat kan luas ininya teh ya, apa maknanya gitu. Jangan seperti orang Indonesia ya, katanya ada uang abang saya. Ada uang abang melayang. dalam setiap situasi harus saya. Karena teh kalau misalnya kita dalam pergaulan yang luas atau misalnya fenomena yang ada di masyarakat, misalnya banyak apalagi misalnya di dunia barat kan teh, banyak misalnya orang-orang Eropa, kalau misalnya kita dulu di Jerman itu peran perempuan sebagai ibu untuk anak-anaknya dan sebagai istri itu sudah mulai istilahnya mulai rapuh gitu teh. Banyak perempuan yang melupakan banyak perempuan yang melupakan peran itu, atau misalnya menganggap peran itu tradisional ya. Ya, tradisional atau seperti tidak punya posisi yang penting gitu. Nah, padahal kalau misalnya kita belajar dari ibu, ini peran yang totalitas yang ibu lakukan gitu. Dan seperti sebenarnya itu sudah natural ya, sudah Allah berikan kepada kita penuh cinta untuk mendidik anak-anak kita dan peran kita sebagai istri, berkhidmat pada suami dan berkhidmat kepada anak-anak. Nah, itu tugas perempuan gitu. Nah, itu jadi inspirasi saya, dan saya juga selalu mengenang ibu, posisi ibu di mana gitu, misalnya dalam keluarga. Nah, itu yang saya selalu ingat bahwa ibu sangat totalitas dalam menjalankan peran ini. Bukan berarti misalnya kita harus peran itu harus tidak, tapi kan dalam kita perempuan sebagai punya peran itu, kedua peran ini sebagai pendidik harus kita utamakan gitu teh. Jadi kita juga boleh misalnya kita berkarir atau kita misalnya sebagai eksekutif atau sebagai manajer, monggo silakan, tidak ada batas dalam perempuan untuk posisi sebagai perempuan dalam Islam ya, tidak ada batas. Tapi peran sebagai ibu dalam mendidik anak-anak itu adalah peran dalam keluarga yang harus kita pegang, yang harus kita pegang kuat gitu. Karena itu adalah sudah anugerah yang Allah berikan pada kita. Kita sebagai perempuan penuh cinta dan sudah dibekali dengan potensi cinta itu untuk menjalankan peran sebagai pendidik di keluarga dan menguatkan karakter keluarga. Baik, Teteh, kemudian Bu Khadijah, ini sebenarnya pasti masih banyak sekali hal yang ingin kita sampaikan, tapi nggak kerasa ini sudah mau habis waktunya Teh. Dan kepada sahabat Soroja TV yang hari ini sudah hadir, silahkan menuliskan kesan-kesan di kolom komentar. Dengan tulisan sahabat Soroja TV akan membagi cerita atau mungkin kepada, pernah ada yang ada interaksi dengan mama gitu silahkan dituliskan, coba share dituliskan di kolom komentar, karena pasti setiap orang punya cerita pengalaman yang terkesan dan ingin dibagikan kepada yang lain. Itu akan menjadi pelajaran berharga untuk kita semuanya ya. Jadi silakan sahabat Soroja TV boleh menuliskan di kolom komentar hal yang paling diingat dan dikenang dari sosok Ibu Lilis Kartini dan juga Allahyarham Kiai Haji Jaludin Rahmat. Oke, sahabat Soroja TV, sebelum kita tutup,
Karena ini kita tayangan ini ada di penghujung bulan Rajab teh, berarti akan memasuki bulan Sya'ban. Mungkin teteh akan ada yang ingin disampaikan dulu teh, apa yang harus kita lakukan nih secara amalan-amalan singkat lah yang sebaiknya kita siapkan mengakhiri bulan Rajab dan mengawali bulan Sya'ban. Silakan teh. Oke. Tadi saya berbicara sebagai anak ya. Anak dari nah sekarang ini saya jadi narasumber lagi. Narasumber ini bukan ini kan legasinya Ustadz. Amalan-amalan gitu ya. Nah kemarin kita Rajab itu sebenarnya kan titian ya. Itu tuh kalau kita mau naik ini, kita mau kemana nih, naik tingkat 2, tingkat 2-nya Ramadan. Kita mau ke sana. Nah si anak tanggal pertama itu Rajab dulu. Dari Rajab menuju Lailatul Qadar maksudnya gitu sih. Jadi Rajab, Sya'ban itu tuh kita tuh mempersiapkan banyak kalau di gambar itu kan katanya kita tuh menanam biji gitu ya. Nanti di sini kita watery, kita air irigasi. Nanti di bulan Ramadan tuh mereka sudah berkembang. Karena kita tuh persiapkan ya, itu tuh bulan jamuan ya. Ya kita aja mau misalnya mau ke undangan orang kan, kita yang persiapkan dia. Mungkin ada juga yang saya sih alhamdulillah nggak pernah gitu ya. Bahwa supaya cukup bajunya teh diet dulu ya, supaya cukup baju nanti untuk undangan gitu. Itu untuk undangan misalnya bulan kapan gitu atau minggu. Nah ini mah kita juga, kita mau ke situ ya, itu undangan Tuhan untuk kita. Kita persiapan apa nih yang kita lakukan? Ya mungkin ada yang diet. Kita berusaha, kan kita sampai memenuhi undangan tamu itu kita pengen yang paling baik ya, terlihat cantik misalnya ya. Dari penampilannya, dari supaya harum juga. Nah kita mempercantik dan itu di bulan Rajab dan Sya'ban ini. Makanya Rajab juga ada munajat Rajab ya, ada Sya'ban juga Sya'baniyah munajat. Kita tuh menunajat dan perbanyaklah istighfar ya di sini katanya di bulan Rajab, bulan nanti. Jadi ketika nanti kita masuk ke Ramadan tuh semoga yang menempel-nempel, yang kotor-kotor itu sudah pada sedikit-sedikit lah sudah menghilang gitu, dan yang bau-bauan itu kita hilang. Jadi ketika kita jadi tamu Tuhan tuh kita jadi benar-benar sudah ya siap, kalau misalnya kita misalnya 20% ya ada paling tidak 50% lah gitu ya, kita tuh ini ya lebih baik gitu lah. Jadi sudah cukup. Besok pun Sya'ban tuh sama gitu. Jadi ya emang sih di semua kedua-duanya ya Rajab ya Sya'ban, amalan yang paling utama itu puasa. Puasa yang kalau misalnya katanya sehari pun itu kan sudah dianggap puasa ini. Ya kalau bisa sih semua 1 bulan gitu, tapi kalau kan orang namanya juga ya ada, kalau kita sekarang mungkin kita modern agak susah sehari sebelumnya. Nah kalau kita tuh kan ada yang hard work, ada yang smart work kan ya. Nah kita juga gitu, menurut saya dalam beribadah pun ada yang smart work. Nah kalau ada yang menyebutkan bahwa berpuasalah 3 hari terakhir di ujung. Misalnya di bulan Sya'ban kita di ujung tuh kita puasa 29, 30, 28 bulan Sya'ban. Sekarang Rajab, ujung Rajab apa? Ujung Rajab sama benar. Kapan? Sekarang udah ujung. Sekarang kita tanggal berapa sih? 28 ya. Makanya, Iya, berarti 28, kemarin 27, 28, 29. Ya, berarti 3 hari ini ya? Iya. Dari mulai Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, itu kalau disatukan, kalau emang banyaknya sih Sya'ban ke Ramadan, itu dihitungnya semuanya kita tuh berpuasa. Kalau menggabungkan akhir Sya'ban ke Ramadan, dihitungnya itu semua Sya'ban kita puasa semua. Ini juga sama Rajab juga ya. Jadi emang puasa yang paling ini. Tapi ada juga amalan lagi. Nanti mungkin saya akan bikin shorts ya, amalan-amalan yang misalnya zikir astagfirullahaladzim gitu ya berapa kali dalam sehari, itu amalan harian. Ada juga in replace gitu ya, pengganti puasa itu. Kalau orang ucap puasa kita baca ini zikirnya ada, saya lupa, nanti saya tulis kalau di tulisan, kalau ada sih saya sampaikan. Misalnya gitu, itu tuh ada bisa subhanallah dengan itu 100 kali per hari itu kita dihitung berpuasa gitu. Jadi dan ada juga makanya puasa, ada amalan pengganti. Menurut saya tuh kalau di dalam alba itu selalu gitu, misalnya kita sholat segini sih, tapi ada juga yang ada yang kan menurut saya tuh ya
di amalan Ahlul Bait selalu ada yang beginner gitu ya. Iya. Ada yang intermediate, ada yang advance gitu. Iya. Kalau advance mungkin kita Yang puasanya ya kan gitu. Selalu, misalnya kalau advance tuh puasanya sebulan penuh. Tapi ya kalau yang untuk beginner mah 3 hari itu aja. Awal dan akhir. Nah, awal dan apalagi itu mah sangat beginner. Beginnernya banget ya. Sebelum beginner apa sih? Percobaan. Kan Oke. rookie kalau bahasa gitu ya. Iya, Bahasa iya. Indonesia ada rookie. Jadi itu mah satu ya. Yang paling beginner itu beginning apa sih awal bulan, pertengahan dan akhir gitu. Oke. Satu Itu beginner. gitu. Ya. Bukan nih buah beginner. Iya. Apa ya? Nanti sebenarnya Pemula bukan ya. ya. Di bawah pemula gitu. Jadi nah kalau yang kemudian naik Trial. dikit mah 3 hari gitu, Cuma 3 hari. pengantarnya sebelum. aja ya. Iya. Tapi ini nanti teh sahabat Suraja TV bisa mengulang kembali Nah, banyak. tayangan Suraja TV sebelumnya. Tentang Kita Sya'ban ya. tahun-tahun sebelumnya udah lengkap tayangan Rajab, tayangan Ada, amalan Sya'ban, amalan Rajab. Tapi nanti nanti mungkin kru Ada bisa amalan Sya'ban. bisa ini ya, bisa apa ya namanya? Dinaikkan lagi. Jadi apa ya, bukan fire apa sih namanya? Kayak fire gitu, tapi nggak moving ya. Iya. Jadi misalnya nama itunya aja, nanti kan mungkin para pemirsa bisa screenshot gitu ya, oke, gitu oke. dari Sroja gitu. Oke. Mm-mm. Teh, terima kasih banyak ya Oh, Teh. Sya'ban itu ada yang sangat saya lupa. Yang penting banget itu nisfu Sya'ban. Iya, Namanya iya, Sya'ban. itu yang paling Nisfu Sya'ban paling itu malam 15 ya, 15. 15 Kenapa bulan penting? Sya'ban. Pertama mungkin untuk para Ahlul Bait itu hari lahirnya Imam kita yang sekarang Imam Mahdi itu sangat harus dirayakan ya. Tapi yang penting lagi adalah disitulah kita diganti ya buku kita tanggal 15 Sya'ban itu. Kalau misalnya udah ditentukan sama Tuhan akan ikut arba'in gitu ya. Oh, atau misalnya tumornya akan tambah besar jadi Mengecil, tambah kecil. nggak bisa, kalau tumornya akan besar jadi harus dioperasi, nggak bisa ikut. Nah, tanggal 15 Sya'ban nanti itu kita berusaha berdoa ya, melakukan sesuatu supaya Allah itu mengganti tulisan yang tadi itu ya. Yang misalnya yang jeleknya bukan jelek lah. Semoga yang bagus-bagusnya semoga jadi nyata. Tapi yang tidak bagusnya misalnya semoga diganti gitu. Nah, itu tuh tanggal 15 Sya'ban. Kenapa orang tanggal 15 Sya'ban itu mabit ya. Disebutnya kan Lailatul Ahya. Jadi malam begadang, kenapa pada begadang sih? Ya sayanglah ya, maksudnya malam itu daripada kita tidur, mendingan kita berdoa semoga nanti berubah ya nasib kita gitu. Jangan sampai yang saya tuliskan itu jadi benar menjadi itu gitu. Nah, apa namanya itu ya? Katanya kan doa itu menurut Imam Ja'far As-Shadiq katanya doa itu meskipun ini sudah jadi ya, sudah keras banget, ini akan membengkokkan yang sudah keras pun. Meskipun tuh udah sama Tuhan tuh oke, kamu nanti tanggal sekian akan gini, tapi dengan doa itu akan berubah. Jadi nah malam itu tuh kita diisi, nah kayak kemarin juga sebenarnya malam Mab'ats itu isi dengan doa-doa apa aja gitu. Doanya yang jelas, yang baik-baik, dan kalau bisa sih mendoakan orang lain ya, jangan kita melulu yang kita doakan. Ada yang nitip doa gini-gini, karena kan kita harus ingat ketika kita mendoakan orang lain, malaikat mendoakan kita gitu. Tetap ke orang iya, Teh. Baik, Teh. Itu 15 Sya'ban ya, benar. Banyak sekali yang nanti Sya'ban kita bahas lagi. Ya, nanti kita buat acara khusus lagi ini karena kita minggu sedang, depan Sya'ban udah ya. Sya'ban ini, Rajab ini kan ke hari Sabtu masih jauh, jadi kita bahas sekilas aja bagi sahabat Suraja TV yang mau ada pertanyaan, mau amalan lengkapnya bisa melihat kembali tayangan Suraja TV pada atau nanti episode. insyaallah kita bikin shorts ya. Ya, insya Allah ya. Nah, baik, Teteh terima kasih banyak, Bu Khadijah terima kasih banyak pada hari ini sudah berbagi kenangan, berbagi kisah dan juga pelajaran berharga tentang dua sosok yang sangat yang penuh teladan, yaitu Allahyarham Kiai Haji Jalaluddin Rahmat dan Ibu Iskartini yang sudah memasuki tahun ketiga kepergiannya. Dan pada hari ini karena ini ada edisi spesial,
setelah ini kita akan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Ibu Nuri. Jadi terima kasih Bu Khadijah sama-sama. sudah berbagi. Terima kasih Teteh. juga ini pemirsa. Terima kasih pemirsa sudah menyimak tayangan pada sore hari ini, dan bagi ikut sahabat mendoakan Suraja TV nanti, yang insyaallah. masih ingin berbagi kisah tentang hal-hal yang hal-hal kenangan atau pelajaran yang ingin dibagikan tentang Allahyarham Ibu dan Bapak, silahkan dituliskan di kolom komentar. Setelah ini mari kita juga karena bersama-sama. kita kan nggak selalu bersama mereka ya. Kita nggak tahu, mungkin tiba-tiba ada kadang-kadang gitu orang gini, waktu itu Bapak pernah ke ini dan gini-gini, gitu ya. Jadi kita juga maksudnya saya mohon sih nanti kalau ada Ditulis, ada di sahabat kolom Suraja yang komentar. ini, Ibu pernah melakukan ini sama saya waktu itu. Ibu kesini kan saya nggak selamanya 24 jam ikut sama Mama misalnya Bapak. Kadang-kadang kita kadang-kadang tuh apa ya, amazed kalau bahasa Inggris ya. Oh, Bapak teh gitu. Oh, Masya Allah gitu. Kita tambah ini ya, misalnya apa yang Bapak lakukan kita nggak tahu tuh dari pemirsa biasanya. Jadi atau apa sharing sama kita juga ya. Silakan dituliskan ya pemirsa. Baik Teteh, mari kita tutup dulu tayangan pada sore hari ini. Tapi sahabat Suraja TV jangan dulu beranjak, karena kita akan melaksanakan doa, kirim doa secara khusus, membacakan surat Yasin bersama-sama yang akan dipimpin oleh Ibu Nuri. Baik Teteh, terima kasih Teteh, terima kasih Bu Khadijah, terima kasih sahabat Suraja TV. Saya undur diri untuk acara pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian dari sahabat Suraja TV semuanya. Setelah ini jangan lupa kita berdoa bersama, membaca surat Yasin. Terima kasih banyak. Ya, nanti akan dipimpin oleh Ibu Dulu. Oh, saya lupa. Sebenarnya saya tuh ingin untuk menggunakan kesempatan ini untuk berterima kasih kepada para sahabat Suraja, atau mungkin juga bukan sahabat Suraja, yang selama ini sama 3 tahun ini nggak pernah berhenti menziarahi, selalu datang ke mazar, meramaikan Bapak dan Mama itu dengan kehadiran pemirsa semua yang mendoakan gitu, yang jauh-jauh berbis-bis gitu datang kan ziarah itu mendoakan, jadi mengunjungi Bapak. Saya tuh ya berterima kasih banyak gitu. Kita nggak ada yang bisa kita lakukan untuk para pemirsa atau sahabat Suraja yang datang ke sana. Semoga insya Allah kita semua dikumpulkan di sana nanti. Itu aja yang bisa saya doakan ya, atas kebaikan semua kecintaan bapak-bapak juga sih, pada ibu-ibu yang selalu datang ke sana. Terima kasih banyak ya. Oke, mari kita tutup Teh. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Berikutnya membaca doa Yasin bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzil azizir rahim. Litunzir qauman ma unzir aba'uhum fahum ghafilun. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا وفهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن أني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون
يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها هبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين
وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يروا إنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم.